Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Agusta dari kelompok Code Igniter. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan dari Coding and Memory 2022 minggu ketiga, yang dibawakan oleh 3 pemateri, yaitu Kak Hanif dari Departemen Kemahasiswaan Himatif, Kak Rizky penerima beasiswa Jarum, Kak Fitri penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa adalah suatu bantuan yang disiapkan oleh kampus atau instansi luar yang sudah bekerja sama dengan universitas. Beasiswa ini dapat membantu meringankan biaya pendidikan mahasiswa agar mereka bisa fokus untuk terus belajar. Beasiswa dari kementerian ada 3, yaitu BPA, prestasi peningkatan akademik, BBM, bantuan belajar mahasiswa, dan ada juga KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Lalu untuk beasiswa yang sudah bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo, yaitu ada beasiswa Bank Indonesia dan beasiswa Jarum. Untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri diselenggarakan oleh BI dan diperuntukkan untuk mahasiswa D3, D4, S1 di sebuah PTN di seluruh Indonesia. Jenis beasiswa BI sendiri ada 3, yaitu beasiswa reguler, unggulan, dan vokasi. Tujuan dan manfaat beasiswa Bank Indonesia sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan juga bisa mengupgrade kemampuan, dan persyaratannya yaitu 1. Mahasiswa aktif, 2. Berhak menerima paling tidak 4 semester tergantung kebijakan universitas masing-masing. 3. Usia kurang dari 23 tahun dan bukan penerima beasiswa lain. 4. Memiliki pengalaman sosial dan juga bersedia berperan aktif. Untuk informasinya, biasanya terdapat sosialisasi di universitas dan Kak Hanif juga memberikan beberapa tips agar bisa diterima di beasiswa Bank Indonesia, yaitu memahami isi resume CV dan motivation letter yang singkat, padat, jelas, jujur, dan tidak bertele-tele. Jika lolos di wawancara, jangan gugup, percaya diri, dan utamakan kejujuran. Selanjutnya, kita juga harus mempersiapkan beberapa pengetahuan tentang Gen B dan tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Untuk yang terakhir, kurangi insecure atau kurang percaya diri. Gen B sendiri adalah himpunan penerima beasiswa BI yang fokus ke kehidupan masyarakat sekitar. Dan untuk Gen B juga dibagi dalam 5 divisi, yaitu divisi lingkungan hidup, divisi pendidikan, divisi kesehatan masyarakat, divisi kewirausahaan, dan divisi PSDM. Untuk materi yang kedua ini dibawakan oleh Kak Rizky, yaitu salah satu penerima beasiswa Jarum Foundation. Benefit yang akan didapatkan saat menjadi penerima beasiswa Jarum Foundation sendiri adalah 1. Mendapatkan uang setahun dan network opportunity. Syarat-syaratnya adalah mahasiswa S1 dengan IPK 3.0 dan aktif berorganisasi.
Tujuan dibuatnya beasiswa Jarum adalah untuk mengembangkan skill mahasiswa, dan alasan-alasan mahasiswa yang mengikutinya adalah seperti karena soft skill yang diberikan, karena uangnya, dan juga karena suatu kebanggaan. Untuk alur pendaftarannya sendiri, mahasiswa pertama-tama akan registrasi online, selanjutnya mempersiapkan berkas ke kantor pusat di Surabaya, dan selanjutnya jika sudah lolos tahap ini, peserta akan diseleksi. Kegiatan-kegiatan yang berada di beasiswa Jarum Foundation adalah ada character building, leadership development, community empowerment, writing competition, national building, international exposure. Kak Rizky juga memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa baru, yaitu jangan hanya fokus ke bidang akademik. Pelatihan-pelatihan soft skill perlu dilakukan untuk menghadapi dunia nyata. Dan untuk materi yang kedua ada informatika juara yang dibawakan oleh 3 pemateri, yaitu Kak Indra dari Departemen Pendidikan Himatif 22, Kak Uda CO GDSC, Kak Gali. Informatika juara adalah gerakan dari Himatif yang bertujuan untuk menghimpun mahasiswa informatika yang ingin mengikuti lomba dengan menyebarkan informasi-informasi lomba yang akan diadakan melalui grup WhatsApp, dan juga mengarahkan mahasiswa yang ingin mengikuti lomba ke dosen pembimbing jika dibutuhkan. Beberapa tips yang diberikan oleh Kak Huda selaku CO GTSC ya untuk mahasiswa baru, yaitu carilah teman-teman mahasiswa yang seminat dan frekuensi. Jangan membatasi diri dalam mempelajari sesuatu. Jangan pernah berhenti belajar sampai ajal menjemput. Dan untuk Kak Gali juga menceritakan pengalamannya saat dulu masih menjadi mahasiswa yang selalu mengikuti lomba-lomba di universitas lain untuk menambah pengalaman dan juga untuk mengukur kemampuan diri sendiri. Pada 2012, Kak Gali mengikuti lomba Nokia, lomba membuat game Java dan Symbian, dan juga ikut lomba Microsoft Imagine Cup dan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Pesan-pesan yang disampaikan Kak Gali adalah perjalanan sejauh 1000 km pasti diawali oleh langkah kecil. Jadi berhentilah bermimpi dan mulailah melangkah mulai sekarang. Untuk materi ketiga ada teknik persidangan yang dibawakan oleh Kak Lutfi dan Kak Dio. Persidangan adalah pertemuan formal organisasi guna membahas kepentingan tertentu. Setiap organisasi memiliki tata cara tersendiri dalam persidangan, dan jenis sidang ada 3, yaitu sidang pleno atau sidang pembuka, 2 sidang komisi yang dilakukan secara terbatas dengan prosedural organisasi, dan yang terakhir ada sidang paripurna atau sidang yang dilakukan guna mengesahkan atau memparipurnakan. Untuk selanjutnya ada istilah-istilah di persidangan. Yang pertama, skorsing atau pending, menghentikan persidangan dalam suatu waktu. Kedua ada lobby atau kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Yang ketiga ada deadlock atau saat musyawarah tidak menemukan sepakat. Selanjutnya ada walkout atau keluar saat persidangan. Dan yang terakhir ada voting atau pengambilan suara terbanyak. Peserta sidang dibagi menjadi dua. Yang pertama, peserta sidang penuh yang memiliki hak bersuara, hak berbicara, hak memilih, dan hak dipilih. Yang kedua adalah peserta peninjau yang hanya memiliki hak bicara untuk bertanya dan berpendapat. Pimpinan sidang disebut presidium. Presidium adalah pimpinan sidang yang dipilih melalui sidang pleno melalui kriteria tertentu. Tugasnya memimpin dan mengatur jalannya sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Presidium ada 3, yaitu presidium 1 yang bertugas memimpin jalannya sidang. 2 ada presidium 2 yang bertugas menjadi sekretaris dalam persidangan. Dan yang ketiga ada notulensi atau bagian mencatat apa-apa yang terjadi saat sidang. Ketukan-ketukan pada sidang juga memiliki arti, yang mana satu ketukan berarti pengambilan keputusan sementara, 2 ketukan yang berarti skorsing atau pending, 3 ketukan yang berarti consider dan juga mengawali dan mengakhiri sidang. Selanjutnya ada interupsi atau saat seseorang ingin mengutarakan sesuatu saat presidium sedang berbicara. Interupsi juga terbagi dalam beberapa, yaitu point of clarification untuk mengklarifikasi atau menjelaskan suatu informasi, kebenaran dari informasi. Yang kedua ada point of order, yaitu penegasan. Yang ketiga ada point of privilege atau hak istimewa. Yang keempat ada point of information atau saat seseorang ingin mengajukan informasi. Berkas yang dibawa saat persidangan sendiri disebut draft persidangan yang berisi tentang apa yang sedang diperbincangkan. Dan jika serasa tidak sepakat saat sudah disepakati, bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Ada juga sesuai draft, yaitu ketika keputusan sesuai dengan draft atau tidak diubah. Demikian materi yang saya dapatkan dari Building and Memory kemarin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.